Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Mutiara Ramadhani dengan NIM F108131001 dari kelas 1B reguler angkatan 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dyoti Aulia Firda Gasya, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian andragogi, pedagogi, dan heutagogi, dan sedikit penjelasan beberapa 6 unsur pendidikan dan bagaimana cara menjadi guru yang berwibawa, tegas, dan wajar dalam hal pendidikan. Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Latin yaitu andros yang berarti orang dewasa dan agagos yang berarti membimbing. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa andragogi adalah suatu seni pengetahuan untuk membimbing orang dewasa berbelajar. Kata andragogi pertama kali digunakan oleh Alexander Kapp pada tahun 1883 untuk merumuskan dan menjelaskan tentang konsep dasar-dasar pendidikan Plato. Ada menurut beberapa ahli. Di sini saya akan hanya mengambil satu ahli, yaitu menurut Dugan pada tahun 1995. Menurut beliau, arti andra berarti orang dewasa, bukan kanak-kanak. Jadi istilah andragogi menurut beliau adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara orang tua berbelajar. Contoh dari penerapan andragogi adalah penggunaan metode dengan cara siswa yang aktif, dengan pertemanan sebaya, dan dengan tutorial. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yang artinya paedos, anak laki-laki, dan agagos yang berarti mengantar atau membimbing. Pedagogik adalah sebuah keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap pengajar atau setiap guru. Pedagogik juga memiliki arti yaitu pendidikan yang lebih menekankan ke arah praktek menyangkut kegiatan pendidik dan kegiatan membimbing anak. Dan serta itu juga ada menurut kiasan, pedagogi adalah ahli yang membimbing kemana arah tujuan anak tersebut. Menurut Lanchfeld, pedagogik merupakan ilmu pendidikan yang lebih menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, dan bagaimana cara kita mendidik dan membimbing anak tersebut. Dan contoh dari pedagogik adalah guru yang memperhatikan dan mendengarkan semua pertanyaan siswa tanpa ada menyela, kecuali memang diperlukan bantuan untuk memperjelas pertanyaan atau jawaban. Kata heutagogi berdasarkan Yunani yang artinya diri, didefinisikan oleh Hess dan Kenyon pada tahun 2000 sebagai studi pembelajaran yang ditentukan sendiri atau mandiri. Heutagogi menurut ahli yaitu Hess pada tahun 2009 ialah pelajar yang menetapkan program pembelajaran, merancang dan mengembangkan peta belajar dari kurikulum untuk penilaian. Heutagogi menawarkan kebebasan kepada pelajar untuk menentukan bagaimana cara belajarnya dengan sendiri. Dan heutagogi juga merupakan suatu studi pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pembelajar. Dapat pula dilihat dari bagaimana cara ia berkembang alamiah secara metodologi. Contohnya adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan peran kepada siswa untuk memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 unsur pendidikan, yaitu terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada pendidik, yang ketiga ada anak didik, yang keempat ada isi pendidik, yang kelima ada alat pendidikan, dan yang keenam ada lingkungan pendidikan. Tujuan pendidikan sangat penting bagi semua orang karena memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dan tujuan pendidikan juga tentunya dapat menyampaikan materi dan pengetahuan kepada para peserta didik dengan kompetensi yang ia capai.
kedua ada pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab atas proses belajar mengajar kepada peserta didik. Pendidik memiliki sifat berwibawa dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir. Maksud dari kekuasaan lahir ialah kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Yang selanjutnya ada anak didik. Peserta didik bersatu sebagai subjek didik. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran yaitu memiliki individu yang aktif dan memiliki karakteristik sehingga dapat menimbulkan adanya hubungan timbal balik, yaitu maupun antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Isi pendidikan yaitu meliputi segala sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada para peserta didik supaya dapat mencapai tujuan pendidikan. Isi pendidikan ini meliputi materi yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan kemampuan peserta didiknya. Yang selanjutnya ada alat pendidikan. Alat pendidikan dibuat secara sengaja. Dengan kata lain, alat pendidikan adalah situasi, kondisi, tindakan, dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan juga sangat berpengaruh bagi siswa karena situasi yang dimaksud adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan alam. Karena lingkungan pendidikan juga mempengaruhi nyaman atau tidaknya peserta didik dalam berbelajar. Mengapa 6 unsur pendidikan harus berkaitan? Karena memang unsur pendidikan menjadi hal yang paling utama, hal yang paling penting untuk diperhatikan. Melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan diri, pola pikir, kompetensi, hingga kualitas diri yang lebih baik. Kenapa seorang guru harus memiliki sifat berwibawa, tegas, dan wajar dalam hal mengajar? Menurut saya, guru harus memiliki sifat-sifat tersebut karena agar disegani oleh peserta didiknya dan tidak dipermainkan dan dijelekkan oleh muridnya. Tapi, dibalik semua sifat-sifat itu, guru sangat mengayomi siswanya. Contoh dari guru yang berwibawa, tegas, dan wajar adalah mereka berpakaian rapi, tidak berbicara sembarangan. Mereka memperdulikan siswa, mengayomi siswa, membantu siswa jika kesulitan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kurangnya, ada salahnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.